Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Ujian SKD masih terus berlangsung saat ini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang telah berhasil melalui passing grade untuk tes SKD, saya ucapkan selamat. Dan buat teman-teman yang tentu saja masih belum berhasil menyelesaikan atau melewati passing grade-nya, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih giat lagi dalam belajar ya. Nah, di sini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan yang tentu saja merupakan FR dari bocoran teman-teman yang sudah melakukan ujian SKD teman-teman ya. Di antara mereka yang berhasil dalam melewati passing grade untuk tes wawasan kebangsaan, mereka menerapkan memahami konsep dan menjalankan trik ya. Trik seperti apa itu? Nah, trik di sini juga bisa kita gunakan pada soal TKP teman-teman, dalam menjawab soal TKP, di mana trik yang bisa kita gunakan yaitu kita terlebih dahulu membaca pertanyaan, kemudian membaca jawaban. Ketika ada lebih dari satu jawaban yang menurut kita benar, barulah kita membaca soalnya. Dan dari jawaban tersebut ya, kita harus menemukan kata kunci yang bisa kita sesuaikan pada soalnya teman-teman ya. Karena kalau kita menggunakan metode yang lama, membaca soal, membaca pertanyaan lalu mencocokkan dengan jawaban, pasti untuk tahun ini kita akan lupa dengan konteks soalnya. Karena memang soal tes wawasan kebangsaan yang dibuat memang memiliki banyak pengecoh. Jadi untuk triknya supaya kita bisa menjawabnya dengan cepat, maka teman-teman bisa membaca pertanyaan, kemudian membaca jawaban. Ketika ada lebih daripada satu jawaban yang benar menurut kita, maka barulah kita sesuaikan dengan soalnya teman-teman ya, supaya nantinya soal ini tidak kita lupa teman-teman. Karena biasanya kalau kita membaca soal kemudian membaca pertanyaan, lama-kelamaan setelah kita mencari jawaban, soalnya kita lupakan teman-teman ya. Sehingga supaya efektifnya, teman-teman baca dulu pertanyaannya, kemudian baca jawaban, lalu baca soalnya. Nah, sekarang kita terapkan ya trik tersebut dengan menjawab beberapa contoh soal yang kita akan sajikan di video kali ini. Nah, untuk soal yang pertama yaitu, nah, kita anggap kita tidak baca pertanyaannya teman-teman ya. Kita langsung saja di bawah ini yang termasuk ya, kita langsung saja baca jawabannya. Di bawah ini yang termasuk bentuk tindakan ASN yang sesuai dengan nilai yang pertama Pancasila yaitu. Nah, di sini ada bicara tentang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, tentu saja ini kalimat yang positif ya, maknanya positif. Kemudian melayani masyarakat tanpa ada membedakan suku dan warna kulit. Kemudian bagian C, menolong masyarakat yang tidak mampu, juga positif ya. Kemudian hadir tepat waktu saat bekerja, juga positif. Kemudian hidup sederhana walaupun sudah mapan. Jadi semuanya ini ya memiliki jawaban yang benar teman-teman ya, atau memiliki jawaban yang memiliki makna positif. Nah, bagaimana supaya kita menemukan jawaban yang betul-betul sesuai konteks dengan soalnya? Nah, kita cari kata kuncinya. Nah, ini bicara tentang menunjukkan nilai nasionalisme harus didahului dengan pemahaman itu sendiri ya. Nasionalisme sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia, apalagi bagi ASN. ASN dituntut untuk memiliki nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya. Nah, bicara tentang kecintaan ya terhadap bangsa dan tanah air, ini berbicara tentang konsep secara umum teman-teman ya. Sehingga implementasi atau penerapan dari sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana pada bagian A ya, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Tentu saja ini jawaban yang sangat positif. Karena kenapa? Memang untuk bisa memiliki nasionalisme atau kecintaan terhadap bangsa dan tanah air, supaya muncul yang namanya penyatuan. Karena bicara tentang nasionalisme itu bicara tentang paham penyatuan nilai-nilai kebangsaan teman-teman ya, seperti bahasa, lagu
lagu kebangsaan, ya. Nilai-nilai yang sifatnya umum terkait dengan bangsa dan tanah air, teman-teman, ya. Sehingga di sini mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi adalah bentuk ketaatan terhadap aturan, ya, ketaatan terhadap aturan. Nah, bicara tentang ketaatan terhadap aturan, tentu saja orang-orang yang beragama, orang-orang yang bertuhan itu identik dengan taat terhadap aturan, teman-teman, ya. Sehingga jawaban A ini memiliki nilai yang tinggi atau jawaban yang sangat positif dan sesuai dengan apa yang menjadi konteks soalnya, ya. Nah, sekarang bagian B kita kaji. Melayani masyarakat tanpa ada membedakan suku dan warna kulit. Ini sudah jelas memang kita melayani masyarakat tanpa ada membedakan suku dan warna kulit. Tetapi dalam konteks Pancasila, ya, untuk tidak membeda-bedakan suku dan warna kulit itu bukan pada konteks sila yang pertama, ya, tetapi itu pada konteks keadilan sosial, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita ciptakan rasa keadilan, ya, bagi masyarakat Indonesia tanpa ada perbedaan suku dan warna kulit atau pelayanan terhadap suku A, suku B atau warna kulit tertentu, teman-teman, ya. Jadi ini konteksnya adalah sila kelima. Kemudian bagian C, menolong masyarakat tidak mampu. Nah, ini menolong masyarakat tidak mampu tentu saja bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, teman-teman, ya. Nah, ini sila kedua, teman-teman, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana memang menolong masyarakat yang tidak mampu, menolong seseorang yang tidak mampu adalah salah satu bentuk rasa kemanusiaan, teman-teman. Kemudian bagian D, hadir tepat waktu saat bekerja. Nah, di sini kita bicara konteks kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah air, di mana itu berarti kita harus hubungkan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebangsaan dan tanah air, teman-teman, ya. Nah, bicara tentang hadir tepat waktu saat bekerja memang memiliki jawaban yang positif tetapi tidak konteks pada soalnya, teman-teman, ya. Nah, berarti jawaban bagian D salah. Kemudian juga bagian B dan C juga salah, ya. Nah, selanjutnya bagian E, hidup sederhana walaupun sudah mapan. Ya, tentu saja ini jawaban yang positif tapi tidak konteks pada soalnya, di mana seorang ASN dituntut memiliki nasionalisme Pancasila. Apa itu nasionalisme Pancasila? Ya, paham kecintaan terhadap bangsa dan tanah airnya, ya. Itu berarti kita harus mencari jawaban yang konteks pada soalnya, di mana yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, karena memang kepentingan umum itu identik juga kepentingan bersama yang dimana sesuai dengan aturan aturan nasional, ya, aturan nasional atau hukum yang disepakati secara nasional, teman-teman, ya. Nah, berarti jawabannya bagian A. Selanjutnya soal yang kedua. Di sini kita langsung saja baca jawabannya, teman-teman, ya. Baca pertanyaannya, ya. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi yang sesuai dengan yang diinginkan, maka banyak memerlukan pembinaan, di antaranya kecuali, ya. Nah, di sini kita bicara tentang ketahanan ekonomi, ya. Nah, itu berarti kalau bagian A yaitu ekonomi kerakyatan menggunakan sistem free liberalism. Nah, di sini bicara tentang ketahanan ekonomi, ya, apalagi berhubungan tentang Indonesia, maka tentu saja liberalisme, ya, ini adalah salah satu bentuk pola ekonomi kapitalisme, ya, liberalisme, atau bersifat bebas secara individu. Jadi bebas, jadi individu ini bebas melakukan apa saja, ya, dengan mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya. Nah, persoalan untung dan rugi itu tidak persoalan halal haram tidak jadi masalah, teman-teman. Intinya bagaimana kita punya hak pribadi untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau kita kontekskan, ya, ekonomi kerakyatan menggunakan sistem free liberalism. Nah, berarti di sini tidak ada konteksnya ekonomi kerakyatan dengan ekonomi sistem free liberalism. Ini merupakan ekonomi liberalisme,
ya. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan penafsiran dari ekonomi kerakyatan, ya. Nah, itu berarti bisa dipastikan jawaban A ini ya adalah jawaban yang tentu saja tidak sesuai dengan untuk bagaimana mencapai tingkat ketahanan ekonomi. Karena dari segi definisi saja ya pengertian atau konteks ekonomi kerakyatan menggunakan sistem privilege liberalism tentu saja salah, teman-teman ya. Nah, kita simpan dulu ya untuk jawaban A. Kemudian bagian B, pembangunan ekonomi memotivasi serta mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Ini memiliki makna yang positif ya. Pembangunan ekonomi memotivasi untuk memang pembangunan ekonomi untuk mendorong peran ya aktif dari masyarakat. Kemudian bagian C, sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil. Ini juga memiliki makna yang positif. Kemudian bagian D, pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa memperhatikan keseimbangan antar sektor dan antar wilayah juga mengandung makna yang positif. Kemudian bagian E, kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian ekonomi nasional. Tentu saja ini jawaban yang positif ya, maknanya positif. Tetapi karena di sini dicari adalah kecuali yang merupakan untuk bisa sampai kepada ketahanan ekonomi ya, untuk di sini kita memerlukan pembinaan ya. Karena di sini ada kata kecuali, berarti untuk jawabannya yaitu bagian A. Karena bagian A ini adalah jawaban yang dikecualikan, artinya memiliki makna yang negatif atau jawaban yang salah. Ya, berarti untuk jawaban yang di sini nomor soal kedua ini ya, jawaban yang benar, jawaban yang dikecualikan maksudnya adalah bagian A. Selanjutnya soal yang ketiga. Sebuah sekolah ingin membangun budaya integritas di lingkungan sekolah. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menyeleksi dan merekrut guru yang memiliki integritas yang tinggi. Nah, sekarang kita coba tidak membaca pertanyaannya, soalnya teman-teman ya. Kita langsung jawab atau membaca pertanyaannya. Bagaimana guru dapat membantu membangun budaya integritas di sekolah tersebut? Berarti kata kuncinya adalah budaya integritas di sekolah. Tanpa kita baca soalnya yang panjang ini, kita langsung bisa menafsirkan bahwa membangun budaya integritas di sekolah. Jadi budaya integritas yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita langsung lihat jawabannya. Memberikan tugas yang mudah agar siswa tidak melakukan kecurangan dalam mengerjakan tugas. Nah, tentu saja memberikan tugas yang mudah ini tentu saja sesuatu yang salah. Bagaimana kita mau menguji pengetahuan siswa kalau diberikan tugas yang mudah, teman-teman ya. Apalagi kalau memang hanya untuk menghindari kecurangan ya. Karena memang kalaupun sulit, sebenarnya kalau siswa tersebut berintegritas maka dia tidak akan curang ya. Berarti jawaban bagian A salah. Kemudian bagian B, mengabaikan perilaku tidak jujur dan tidak etis yang dilakukan oleh siswa agar tidak merugikan siswa tersebut. Nah, kita ini bicara integritas ya. Berarti kalau di sini jawabannya mengabaikan perilaku tidak jujur, berarti sudah jelas tidak memenuhi perilaku atau nilai dari integritas itu, teman-teman ya. Berarti jawaban B salah. Kemudian bagian B, menjadi contoh teladan dengan menunjukkan perilaku yang jujur dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sini kita bicara tentang membangun budaya integritas ya. Berarti menjadi teladan ya untuk menunjukkan perilaku yang jujur dan beretika itu bagian dari budaya integritas. Berarti jawaban C benar ya, atau memiliki makna yang positif. Kemudian bagian D, menekan siswa agar mendapatkan nilai yang tinggi tanpa memperhatikan kualitas dan etika dalam belajar. Berarti ini sudah jelas salah karena ada melakukan pemaksaan nih ya, pemaksaan. Nah, kemudian bagian E, memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil mencontek dan melakukan kecurangan dalam ujian. Apalagi ini sudah jelas salah. Kita mau berikan penghargaan kepada siswa yang sudah berhasil mencontek ya, lucu sekali. Berarti jawaban bagian E salah. Nah, itu berarti jawaban yang benar adalah bagian C. Nah, ini merupakan contoh soal tes wawasan kebangsaan. Kalau kita langsung menggunakan trik ya, trik membaca langsung pertanyaan dan membaca jawabannya, maka kita akan kita akan bisa menghemat waktu ya dalam menjawab soal ini.
Nah, sekarang kita lanjut pada soal yang keempat ya. Kita masuk soal yang keempat. Pertandingan olahraga merupakan salah satu tempat mengembangkan sikap nasionalisme, ya. Nah, sikap nasionalisme yang tidak benar yang ditunjukkan pelaku olahraga adalah. Nah, di sini kalau kita langsung membaca pertanyaannya berarti di sini sikap nasionalisme yang tidak benar. Nah, berarti kita harus mencari pelaku olahraga yang tidak punya rasa nasionalisme. Nah, sekarang bagian A. Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan menjadi brand ambasador brand masakan dalam negeri. Ya, tentu saja ini kalau bicara tentang dalam negeri, ya, ini berarti ada salah satu petunjuk bahwasanya Hendra Setiawan ini dan Muhammad Ahsan itu lebih memilih menjadi brand ambassador untuk masakan dalam negeri ya, karena dia memilih dalam negeri. Ya, itu berarti jadi triknya di sini kita cari yang berkaitan dengan nasionalisme atau dalam negeri teman-teman ya. Selanjutnya bagian B, Jordi Amat, pemain naturalisasi Indonesia, memilih bermain di Liga Malaysia dibandingkan dengan tim Eropa. Nah, tentu saja di sini Jordi Amat ini yang sudah menjadi pemain Indonesia itu ternyata lebih memilih bermain di Liga Malaysia. Ya, meskipun di sini ada pengecoh dibandingkan dengan tim Eropa. Nah, kalau dia memilih bermain di Liga Malaysia itu berarti Jordi Amat ini tidak memiliki sikap nasionalisme yang tinggi karena lebih memilih bermain di luar negeri ya. Nah, berarti bagian B ini adalah jawaban yang kita anggap atau kita cari-cari ya. Nah, berarti jawaban B ini benar sesuai dengan apa yang menjadi tidak sikap nasionalisme yang tidak benar yang ditunjukkan oleh pelaku olahraga ya. Kemudian bagian C. Banyak tim sepak bola di Indonesia yang masih memilih pemain dengan faktor kedaerahan bukan karena kualitas dan etos kerja pemain. Nah, di sini ya bicara tentang banyak tim sepak bola di Indonesia masih memilih pemain dengan faktor kedaerahan, ini adalah sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik karena lebih mementingkan ya putra daerah. Nah, putra daerah ini kan bagian dari bangsa, bagian dari orang Indonesia ya. Nah, berarti masih di dalam negeri ya, atau daerah yang ada di Indonesia. Berarti bagian C ini masih berisi sikap nasionalisme teman-teman ya. Meskipun sebenarnya di sini ditunjukkan bukan karena kualitas dan etos kerja pemain. Nah, ini untuk konteks ini itu bicara tentang integritas teman-teman ya. Ini bicara integritas karena kita bicara tentang konteks nasionalisme berarti untuk ini bagian integritasnya atau tidak berintegritasnya itu kita tidak hubungkan teman-teman ya. Nah, berarti jawaban C ini sudah jelas bukan jawaban yang pelaku olahraga yang tidak mencerminkan sikap nasionalisme ya. Nah, kemudian bagian D, sebelum dilepaskan bertanding di luar negeri, atlet Indonesia mencium bendera merah putih di Istana Negara. Nah, ini merupakan sikap nasionalisme ya, di mana bendera merah putih adalah nilai atau bagian dari kebangsaan ya, bagian dari bangsa, yaitu bendera merah putih. Karena bicara tentang nasionalisme kita bicara tentang lagu kebangsaan, bahasa, simbol, bendera ya dan lain-lain yang konteksnya untuk penyatuan. Nah, berarti jawaban bagian D ini menunjukkan sikap nasionalisme yang benar ya, berarti jawabannya salah. Kemudian bagian E, tim futsal Indonesia berangkat bertanding walaupun tidak mendapat sumbangan dana transportasi dari pemerintah. Nah, di sini meskipun hal yang sangat miris ya, tetapi karena konteks soalnya di sini adalah sikap nasionalisme yang tidak benar ditunjukkan pelaku olahraga, di mana tim futsal Indonesia ini masih tetap bertanding ya, pergi bertanding meskipun tidak mendapatkan sumbangan. Itu bukan karena mereka cinta terhadap pemerintah, tapi mereka cinta terhadap tanah air. Nah, cinta tanah air ini merupakan sikap atau bagian dari rasa nasionalisme. Berarti bagian E ini bagian dari sikap nasionalisme, itu berarti salah. Nah, karena yang kita cari adalah perilaku yang tidak benar, sikap nasionalisme yang tidak benar, maka jawaban yang benar adalah bagian B. Selanjutnya soal yang kelima. Semangat kebangsaan dan patriotisme dapat ditingkatkan dengan
melakukan tindakan serta perilaku yang dapat membangun rasa. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung saja baca pertanyaannya ya. Berikut upaya positif untuk menjaga semangat kebangsaan. Nah, di sini kita cari upaya positif untuk menjaga semangat kebangsaan. Nah, kalau kita lihat bagian A, membatasi penggunaan bahasa Indonesia pada forum nasional, itu berarti ini bukan untuk menjaga semangat kebangsaan ya, berarti sudah jelas salah. Kemudian bagian B, memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan sosial, sudah jelas salah karena bukan bagian dari semangat kebangsaan. Karena kenapa? Agama dan sosial itu tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian bagian C, menghormati orang yang lebih tua dan membatasi pergaulan dengan orang lebih muda. Tentu saja sesuatu yang benar menghormati orang yang lebih tua, tetapi kalau membatasi pergaulan dengan orang yang lebih muda tentu saja juga ini berbeda teman-teman, sudah salah ini. Karena dalam pergaulan kita jangan membatasi usia. Ini tentu saja bukan bagian dari semangat kebangsaan. Kemudian bagian D, membatasi dengan maksimal nilai-nilai budaya asing. Nah, di sini membatasi dengan maksimal berarti dia anti terhadap nilai-nilai dari budaya asing ya. Nah, tentu saja nilai-nilai tersebut kita tidak boleh ya membatasinya, karena di antara sekian banyak nilai pasti ada nilai yang bisa kita jadikan sebagai perpaduan ya. Nah, itu berarti kalau kita membatasi secara maksimal ya, dimana tidak boleh ada yang berani masuk untuk nilai-nilai budaya asingnya, tentu saja bukan bagian dari semangat kebangsaan ya. Nah, kemudian bagian E, mengakui dan menghargai sepenuhnya aneka keragaman bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan ya jawaban yang sangat positif terkait dengan bagaimana menjaga semangat kebangsaan, di mana kita harus mengakui dan menghargai sepenuhnya aneka keragaman bangsa Indonesia ya. Karena dengan mengakui dan menghargai keanekaragaman yang bangsa Indonesia, mulai dari suku, budaya, agama ya, bahasa, tentu saja itu adalah salah satu bentuk bagaimana menjaga semangat kebangsaan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah bagian E. Baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah pembahasan untuk soal tes wawasan kebangsaan yang kita hubungkan dengan penggunaan trik untuk bisa menjawab dengan cepat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya. Nah, tentu saja kalau kita gunakan trik membaca pertanyaan, kemudian membaca jawaban, nah itu berarti kita bisa menghemat waktu. Tentu saja pola ini sebenarnya sama dengan soal tes kepribadian ya, TKP. Kita bisa menggunakan trik ini juga. Kita langsung jawab baca pertanyaan, kemudian lihat jawaban. Bahkan lebih ekstrem lagi, untuk trik yang lebih cepat untuk menjawab soal TKP, kita langsung memilah jawabannya atau kita langsung membaca jawabannya tanpa membaca pertanyaannya, teman-teman ya. Tapi tentu saja di sini ada syarat yang harus dibatasi, teman-teman. Kalau ada dua jawaban yang tentu saja menurut kita benar, maka kita harus hubungkan dengan soal ya. Seperti di sini, membatasi dan maksimal nilai-nilai budaya asing. Ini tentu saja bagian ini memiliki makna yang juga positif, tetapi kalau kita baca soalnya yang dimana tentang membangun rasa ya, rasa untuk memiliki bangsa, rasa kecintaan terhadap bangsa, rasa menghargai jasa pahlawan dan rasa kebersamaan tentunya, maka ya kita harus mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman bangsa Indonesia. Nah, baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.